Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TDO Empire. Di sini, kita akan menelusuri kisah-kisah luar biasa dari para ulama dan wali. Baik dari Indonesia maupun seluruh penjuru dunia. Kita akan menyelami perjalanan hidup mereka, menelusuri silsilah keilmuan yang agung, dan menyaksikan karomah-karomah yang menggetarkan hati. Tak hanya itu, kami juga akan mengajak Anda menapaki jejak sejarah Islam. Dari Nusantara hingga ke berbagai belahan dunia, mari bersama-sama menimba inspirasi, memperluas wawasan, dan meneguhkan iman. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Ikuti setiap perjalanan cahaya ini di TDO Empire. Di balik dakwah besar yang menyatukan Islam, budaya, dan kekuasaan di tanah Jawa, berdirilah satu nama besar, Sunan Gunung Jati. Tapi, tahukah kamu bahwa beliau bukan hanya seorang wali, melainkan juga keturunan bangsawan dari dua wilayah, Arab dan Nusantara. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Ia lahir pada tahun 1448 Masehi di daerah Pasai atau bisa juga disebut sebagai wilayah Kesultanan Samudra Pasai, di pesisir utara Sumatera. Ayahnya adalah Syarif Abdullah Umdatuddin, seorang bangsawan Arab keturunan langsung dari Nabi Muhammad melalui jalur Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Rasulullah. Dengan demikian, Sunan Gunung Jati termasuk dalam golongan Sayyid, keturunan Rasul yang mulia. Keturunan ini tidak hanya membawa darah kenabian, tapi juga tanggung jawab besar dalam menyebarkan Islam dengan hikmah dan kelembutan. Ibu beliau adalah Nyimas Rara Santang, putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang agung. Artinya, dari pihak ibu, Sunan Gunung Jati adalah darah biru Sunda, cucu dari Raja Besar Tanah Pasundan. Nyimas Rara Santang sendiri adalah sosok luar biasa. Setelah memeluk Islam, ia menikah dengan Syarif Abdullah dan melahirkan Syarif Hidayatullah, sang Sunan Gunung Jati. Dari pernikahan dua wilayah ini, Arab dan Sunda, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi jembatan dakwah Islam yang penuh rahmat di Jawa Barat dan sekitarnya. Ada beberapa versi silsilah dari Sunan Gunung Jati, dan ini salah satunya, Sultan Syarif Hidayatullah Al-Hidayat Sunan Gunung Jati bin Abdullah Umdatuddin bin Ali Nuruddin bin Husain Jamaluddin Al-Akbar bin Mahmud Nasiruddin bin Mahdum Husain Jalaluddin An-Naqwi bin Ahmad Al-Kabir bin Sayyid Husain Jalaluddin Al-Bukhari bin Ali Al-Muayyid bin Jafar bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah At-Taki bin Ali Al-Asikar bin Jafar Az-Zaki bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ar-Rida bin Musa Al-Kazim bin Jafar Sadik bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Asis Syahid bin Ali bin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah salah satu dari beberapa versi tentang silsilah Sunan Gunung Jati. Jika kamu mengetahui mana yang benar, boleh untuk komen di bawah. Tak hanya berdarah bangsawan dan cucu Nabi, Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai salah satu wali yang paling luas ilmunya. Tapi, dari mana asal ilmunya, apa saja yang dikuasainya, dan bagaimana ilmunya memengaruhi perkembangan Islam di Nusantara? Syarif Hidayatullah, yang kelak dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, sejak muda sudah haus ilmu. Ia tidak hanya belajar di Nusantara, tetapi juga menempuh pendidikan di pusat-pusat ilmu Islam dunia pada masa itu. Saat beranjak dewasa, ia pergi bersama ibunya, Nyi Rara Santang, dan ayahnya ke Mekah. Di sana, ia belajar kepada para ulama besar. Ia mendalami Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Bukan hanya itu, ia juga belajar bahasa Arab, politik Islam, hingga ilmu falak atau astronomi Islam. Konon, ia juga sempat singgah ke Mesir dan Baghdad, pusat intelektual Islam masa itu. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai ulama multidisipliner, yaitu menguasai berbagai cabang ilmu. 1. Ilmu syariat, fikih dan usul fikih. Beliau mengajarkan hukum-hukum Islam dengan pendekatan yang lembut, sesuai budaya lokal. Ia tidak memaksa, tetapi membimbing dengan hikmah. 2. Ilmu tauhid dan tasawuf. Dalam banyak dakwahnya, beliau mengedepankan ketauhidan murni. Ia sangat dikenal sebagai ahli tasawuf yang menjadikan cinta kepada Allah sebagai fondasi dakwah. 3. Ilmu bahasa dan retorika. Sunan Gunung Jati sangat fasih dalam bahasa Arab, bahasa Persia, dan bahasa lokal Jawa Sunda. Ini membuat dakwahnya mudah diterima berbagai kalangan. 4. Ilmu pemerintahan dan diplomasi. Sebagai pendiri Kesultanan Cirebon, beliau adalah negarawan cerdas.
Ia menyatukan kekuatan spiritual dan politik, menjadikan Cirebon pusat kekuasaan Islam di Jawa Barat. 5. Ilmu pengobatan tradisional dan hikmah. Dikisahkan, beliau sering mengobati rakyat dengan ilmu pengobatan alami dan doa-doa Qurani, membuatnya disegani sebagai tabib dan spiritualis. Ilmunya tidak disimpan untuk diri sendiri. Sunan Gunung Jati aktif menyebarkan ilmu melalui pesantren dan majelis ilmu di Cirebon dan sekitarnya. Dialog antar agama dan budaya, khususnya dengan kalangan Hindu dan Buddha saat itu. Penerjemahan kitab-kitab Islam ke dalam bahasa lokal agar lebih mudah dipahami masyarakat awam. Membentuk jaringan dakwah dengan para wali lain, seperti Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, hingga Sultan Demak. Bagaimana mungkin seorang ulama bisa membuat laut terbelah, penyakit lenyap, dan hati musuh tunduk tanpa perlawanan? Inilah kisah karomah agung dari Sunan Gunung Jati, wali yang bukan hanya dihormati, tapi juga ditakuti oleh raja-raja zamannya. 1. Laut terbelah di Cirebon. Dikisahkan, saat Sunan Gunung Jati pertama kali datang ke pelabuhan Muara Jati, ia hendak masuk ke wilayah Cirebon yang masih dikuasai kekuatan non-muslim. Namun jalan darat terhalang. Maka beliau memanjatkan doa kepada Allah. Tiba-tiba, air laut terbelah seperti saat Nabi Musa membelah Laut Merah. Para pengikutnya bisa melewati jalur tersebut tanpa terkena air sedikitpun. Kejadian ini membuat penduduk setempat takjub dan menyebutnya sebagai orang suci yang bisa memerintah laut. 2. Menyembuhkan orang buta dan sakit berat. Dalam banyak kisah, Sunan Gunung Jati sering dikunjungi rakyat miskin yang sakit. Dengan kelembutan dan doanya yang penuh kehusyukan, banyak yang sembuh dari penyakit berat. Bahkan ada yang buta kembali bisa melihat. Doa-doanya dikenal mujarab, karena dibacakan dengan keikhlasan dan keyakinan penuh kepada Allah. Beliau tak pernah menerima bayaran, hanya menyuruh pasiennya memperbanyak istighfar dan sholawat. 3. Pasukan tak terlihat saat menaklukkan Banten. Saat berdakwah ke Banten, Sunan Gunung Jati menghadapi perlawanan dari kekuatan lokal. Namun, sebelum terjadi perang besar, pasukan lawan tiba-tiba melihat bayangan pasukan besar dari arah langit, seakan ada tentara gaib mengelilingi mereka. Karena ketakutan, musuh menyerah tanpa pertumpahan darah. Dikatakan, pasukan gaib tersebut adalah malaikat dan jin muslim yang membela wali Allah. 4. Didoakan air jadi tawar. Suatu hari, rakyat Cirebon mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih. Sunan Gunung Jati kemudian berdoa di sebuah sumur, lalu mencelupkan tongkatnya. Seketika, air yang tadinya asin berubah menjadi tawar dan sejuk. Sumur itu kemudian dikenal sebagai Sumur Karamat, dan airnya hingga kini dipercaya membawa keberkahan. Sunan Gunung Jati bukan hanya seorang wali. Beliau adalah titisan dua tokoh berpengaruh, pewaris ilmu langit dan keturunan tahta bumi. Dengan silsilah yang agung, ia memimpin dakwah Islam di Cirebon dan Banten dengan penuh kebijaksanaan. Dengan keilmuan yang luas dan jiwa yang bijaksana, Sunan Gunung Jati tidak hanya menyebarkan Islam, ia menyatukan ilmu, iman, dan budaya menjadi cahaya yang menerangi Nusantara. Karomah bukan untuk pamer kesaktian, tapi tanda kedekatan sejati seorang hamba kepada Allah. Sunan Gunung Jati menunjukkan bahwa kekuatan seorang wali bukan berasal dari dirinya, tapi dari Allah yang mencintainya. Jika kamu ingin mengenal lebih dalam bagaimana para wali songo menyebarkan Islam, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Kita akan lanjutkan kisah para wali lainnya yang tak kalah luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.